Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para dosen pengampu dan teman-teman saya dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Putri Indasari. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah seminar yang berjudul Keindahan Objek Wisata Embung Langgeran dalam Fotografi Dokumenter. Abstrak, Indonesia memiliki berbagai macam wisata yang menarik dan indah. Salah satunya ini ada di Yogyakarta, sebuah kota yang sangat terkenal karena keindahan objek wisatanya, mulai dari pantai, pegunungan, hutan pinus, dan embung yang ada di sana. Embung merupakan suatu tempat penyimpan air yang berfungsi untuk keperluan sehari-hari manusia seperti mengairi sawah, pemukiman warga, dan tempat persediaan air saat musim kemarau tiba. Dalam karya ini, objek wisata yang disebutkan adalah Embung Langgeran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selain sebagai tempat menampung air hujan, Embung Langgeran juga menjadi objek wisata yang menawarkan pemandangan langit senja yang indah yang menjadi daya tarik para pengagum senja dan langit sore. Tentu menjadi spot wisata foto atau hanya sekedar bercengkrama menikmati sore dan keluarga. Jadi ada dua hal fungsi dari embung, sebagai tempat rekreasi dan sebagai tempat menyimpan air hujan yang nantinya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga. Kedua hal ini sama-sama memiliki fungsi dalam suatu tempat yang dinamakan objek wisata. Seperti pada objek wisata Embung Langgeran ini, di sana wisatawan dimanjakan dengan pengalaman menikmati keindahan embung tersebut dengan pemandangan alamnya. Meskipun fungsi utama embung adalah menampung air, namun tidak kalah menarik dengan fungsi wisata lainnya. Hal ini karena posisi embung yang berada di ketinggian dataran tinggi dan berdampingan dengan wisata gunung api purba. Kata kunci objek wisata, embung, dan fungsi. Di dunia yang luas ini, khususnya negara Indonesia, memiliki berbagai macam tempat yang mempesona, menjadi daya tarik orang untuk datang. Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan hutan dan bentangan alam yang sangat luas dan hamparan pantai yang memukau. Adalah salah satu surga dunia yang Tuhan berikan. Dari penjuru Indonesia, bagian manapun selalu menarik untuk dikunjungi. Setiap daerahnya pasti terdapat objek wisata yang bisa dikunjungi. Indonesia juga dianugerahi landscape yang tak pernah habis untuk dijelajah. Dari ujung barat hingga ujung timur, wilayah Indonesia yang berupa gunung, danau, lembah, hutan pinus, hamparan laut sudah menunggu untuk dikunjungi. Yogyakarta atau kebanyakan orang menyebut Jogja adalah sebuah provinsi yang terkenal karena ada adat kebudayaan dan wisata yang cukup terkenal oleh penduduk Indonesia. Dan bahkan wisatawan mancanegara juga turut berkontribusi mendatangi kota ini. Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Yogyakarta. Nama Gunung Kidul ini sudah cukup terkenal di masyarakat Indonesia. Selain memiliki wisata seperti pantai, gua, bukit bintang, wisata malam, juga embung. Seperti yang akan dibahas di sini, yaitu Embung Langgeran, salah satu destinasi wisata yang diburu bagi pecinta senja, para fotografer, wisatawan, dan penikmat alam. Rumusan masalah: bagaimana cara penciptaan karya tersebut untuk memperkenalkan objek keindahan di Yogyakarta? Bagaimana kontribusi tentang karya tersebut untuk menambah pengetahuan tentang wisata? Bagaimana hasil dari penciptaan karya tersebut agar menunjukkan fungsi penciptaan objek wisata tersebut? Tujuan: sebagai bahan referensi untuk mengenalkan keindahan wisata yang ada di Indonesia, khususnya yang sedang dibahas yaitu Yogyakarta, sehingga karya tersebut tidak hanya diketahui oleh penulis, tapi para pencipta wisata dan penikmat foto dimanapun dapat mengetahui dan membaca. Untuk menambah pengetahuan dan keberanian dalam menjajah wisata dimanapun untuk bisa membuat karya foto pemandangan, dokumenter, maupun foto lainnya. Yang ketiga, untuk menunjukkan indahnya Embung Langgeran, Gunung Kidul. Manfaat dalam menciptakan sebuah karya tentu memiliki sebuah manfaat. Manfaat pemandangan wisata di Yogyakarta perlu dipublikasikan kepada masyarakat melalui karya foto, sehingga dapat menambah daya tarik kepada masyarakat dan menghasilkan suatu tempat wisata yang dapat menghasilkan penghasilan untuk masyarakat yang menciptakan wisata tersebut dan pemerintah kotanya. Pembahasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Pengalaman keindahan sering melibatkan penafsiran beberapa entitas yang seimbang dan selaras dengan alam, yang dapat menyebabkan perasaan daya tarik dan ketentraman emosional. Menurut Ridwan 2012, objek wisata adalah segala sesuatu yang berada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang datang berkunjung ke tempat tersebut tersendiri untuk berwisata. Untuk menjadi tempat yang tujuan wisata yang baik harus mengembangkan ada 3 hal yang dikunjungi, yaitu yang pertama adanya sesuatu yang dapat dilihat, something to see. Maksudnya adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat. Dalam hal ini, objek wisata yang berbeda dengan tempat-tempat lain mempunyai keunikan tersendiri. Yang kedua ini adanya sesuatu yang dapat dibeli, something to buy, yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli. Dalam hal ini jadikan cenderamata untuk dibawa pulang. Yang ketiga adanya sesuatu yang dilakukan atau something to do. Suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu bisa membuat orang berkunjung merasa betah di tempat tersebut. Charles R. Goldner 2012 dalam Tourist Principle Practice Philosophy menyatakan bahwa setiap usaha untuk mendefinisikan pariwisata dan untuk menggambarkan ruang lingkungan sepenuhnya harus mempertimbangkan berbagai kelompok yang dipengaruhi dan berpartisipasi dalam industri ini. Perspektif mereka sangat penting bagi perkembangan suatu definisi yang komprehensif. Sujono Suprapto 2007 menjelaskan pengertian fotografi dokumenter, yaitu suatu sifat yang hakiki dari fotografi yang berfungsi merekam atau mendokumentasikan sesuatu secara umum. Objek dan fungsinya tidak sekedar mendokumentasikan, tapi juga apa yang terekam itu harus diketahui secara umum. Maka lahirlah apa yang disebut press fotografi. Fotografi dokumenter juga merupakan pengertian yang dianggap tepat untuk merefleksikan atau menjelaskan objek, karena objek dokumenter menyajikan foto-foto yang diciptakan melalui fotografernya. Fotografi dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 diartikan sebagai seni penghasil gambar cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Sedangkan pengertian dokumentasi diartikan sebagai pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan. Bukti dan keterangan dokumentasi akan menjadi data dan tujuan tertentu di masa mendatang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fotografi dokumenter yaitu foto mengenai peristiwa yang dapat menjadi bukti keterangan dokumentasi di masa yang akan datang dengan tujuan tertentu. Lalu secara jelas tanpa adanya rekayasa bisa langsung bercerita tentang objek yang dimaksud, sehingga diharapkan penikmat foto bisa langsung terjun ikut merasakan sebuah fenomena seperti apa yang adanya. Sehingga melalui karya fotografi dokumenter dapat menyimpulkan adegan apapun yang terjadi, yang kemudian menjadi pembahasan kapanpun. Bisa juga sebagai media edukasi untuk menyampaikan berita kepada halayak. Dari fungsi tersebut tentu tidak banyak orang yang tahu bahwa fungsi embung juga bisa digunakan sebagai objek wisata, tempat refreshing, juga sebagai tempat olahraga. Untuk itu melalui tulisan ini mendokumentasikan sisi utama fungsi embung dan fungsi lainnya, yaitu sebagai sarana rekreasi. Terkait dengan subjudul yang diambil yaitu keindahan objek wisata Embung Langgeran dalam fotografi dokumenter, memvisualisasikan keindahan objek Embung Langgeran yang bisa dinikmati oleh siapapun wisatawan baik lokal maupun wisatawan asing. Embung juga memiliki 2 fungsi selain fungsi utama sebagai menyimpan air, dan memiliki fungsi yang sama seperti embung lainnya dan waduk lainnya untuk mengairi sawah dan kebun warga dan kebutuhan sehari-hari. Bila terjadi musim kemarau, Embung Langgeran berlokasi Embung Langgeran ini berlokasi di Langgeran Wetan, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang lumayan tinggi karena memang lokasinya berada di ketinggian 495 mdpl yang menjadi sasaran para penikmat sunset. Dalam sejarahnya, Embung Langgeran merupakan embung pertama di Yogyakarta yang diresmikan oleh Gubernur DIY Yogyakarta pada tanggal 19 Februari 2013. Berikutnya ada tinjauan dan acuan karya. Yang pertama,
saya menggunakan karya fotografer Novel Lawalata yang merupakan fotografer traveling dan landscape fotografi. Dia mempresentasikan objek pemandangan sebuah gunung dan embung di mana dia memadukan antara tempat wisata dan keindahan alam yang menyatu di sana. Membuat sebuah karya foto terlihat indah dipandang. Foto tersebut berlokasi di Embung Kledung yang berlokasi di Temanggung. Sesuai namanya, Embung Kledung berfungsi sebagai tempat menyimpan air hujan sebagai persediaan untuk mengairi perkebunan warga yang berada di sekitar embung tersebut. Karya tersebut dijadikan sebagai referensi karena memiliki kesamaan tujuan objek dengan yang akan dibuat dalam makalah seminar ini. Fotografer Novem Lawata juga lebih mengarah pada foto landscape yang wisata. Jadi wisata yang dia foto menghasilkan gambar yang indah karena dia memang memotret pemandangan alam. Karya yang dia ciptakan juga merupakan foto landscape objek wisata dengan menggunakan slow speed. Yang kedua juga menggunakan foto Novem Lawalata, bentangan alam telaga dan gunung pada pagi hari. Lokasi pemotretan karya ini ada di Telaga Menjer, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Fotografer Novem Lawalata menonjolkan objek pemandangan tersebut dengan langit pagi yang menarik sehingga terkesan foto tersebut lebih indah dari pada memotret saat daylight. Hal ini karena menjadi bahan acuan karena karyanya sama-sama mengarah pada pemandangan alam yang menunjukkan langit yang berwarna juga. Yang ketiga ini ada dari fotografer Martha Suherman yang merupakan fotografer profesional. Selain komersil, dia juga bisa memotret landscape seperti gambar tersebut. Acuan karya milik fotografer Martha Suherman pada gambar tersebut memiliki kesamaan yang akan dijadikan karya dan menjadi patokan dalam membuat karya. Karena Martha Suherman memotret foto pemandangan tersebut saat posisi langit masih terang dan daylight dengan memaksimalkan air sebagai alat untuk refleksi sehingga gambar yang divisualisasikan menghasilkan sebuah pantulan menjadi dua gambar yaitu di air dan yang aslinya. Hal ini foto karya Martha Suherman dapat menampilkan kesan yang tidak biasa atau biasa disebut dengan penggunaan teknik dan komposisi pada sebuah foto, menghasilkan karya yang berbeda dengan jika memotret landscape tidak memperhatikan keindahan komposisi, keindahan karya dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya di sini ada contoh karya yang pertama, Burning Sky, menampilkan objek berupa embung langgeran di mana langit sunsetnya tampak terbakar karena dari langit senja yang cukup terang di hari yang cerah dan langit yang berwarna. Dengan menggunakan teknik slow speed dan pengaturan untuk foto landscape seolah foto tampak terlihat lebih berwarna dan menggunakan perlengkapan kamera seperti tripod, filter GND 4 stop dapat menurunkan warna langit yang terlalu terang dan bisa menyeimbangkan antara bagian langit dan darat. Lalu menimbulkan kesan slow speed pada awan seolah tertarik karena sehingga karya yang bernama Burning Sky atau bisa disebut langit berkobar. Pada karya kedua ini menampilkan embung langgeran dengan memotret secara eye level sehingga objek terlihat lebih tinggi dan tampak terlihat antara embung dan manusia yang ada di bawah. Yang kedua ini ada objek wisata, objek manusia yang terlihat sedang menikmati langit senja yang berwarna dengan pemandangan embung langgeran. Tampak antusias mereka berfoto dan bersenang-senang di sana. Yang keempat ini embung langgeran saat pagi berkabut dan sepi dari pengunjung. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat lebih memilih menikmati objek wisata tersebut pada menjelang sunset tiba karena langit akan lebih indah dan berwarna. Yang keempat ada gunung api Purba. Yang berikutnya ada gunung api Purba Langgeran adalah sebuah gunung yang berada di dekat mengelilingi embung Langgeran. Gunung ini tidak aktif, melainkan hanya berupa pegunungan batu-batuan yang berada menjulang mengelilingi embung Langgeran tersebut. Kesimpulan, berdasarkan karya penciptaan fotografi dokumenter yang berjudul Objek Wisata, Keindahan Objek Wisata Embung Langgeran, memiliki maksud dari foto tersebut untuk menceritakan kembali keindahan yang ada atau suatu objek yang akan diceritakan kepada orang lain, yaitu menceritakan tentang objek wisata yang ada di Embung Langgeran yang berupa embung akan tetapi memiliki pemandangan yang bagus. Makna dokumenter sendiri terjadi agar foto tersebut memiliki arti atau makna tersendiri sehingga dapat menjadi ide atau inspirasi bagi orang-orang dan menambah wawasan tentang foto yang dibahas. Di sini selanjutnya ada daftar pustaka dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada masukan, kritik, dan saran akan saya terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.